Halo semua, kembali lagi di Friday Rumors. Sebagai orang yang suka mendalami sebuah animasi, bahkan animasi anak-anak, seringkali saya membaca komentar yang kurang lebih seperti, "Animasi doang kok dibahas, serius amat hidup lo." Saya lihat cara berpikirnya saja sangat dangkal, dan pastinya dia juga tidak tahu betapa banyaknya skripsi mahasiswa yang membahas animasi anak-anak seperti Kiko melalui metode ilmiah. Lalu dengan entengnya mereka berkata, "Animasi doang dibahas." Please guys, sering-seringlah belajar dan berpikir lebih luas. Di negara kita, orang bodoh itu sudah terlalu banyak, jadi kamu jangan termasuk di dalamnya. Oke, mari kita mulai video ini dengan pertanyaan, apakah kamu punya sosok bapak yang hadir sepenuhnya dalam keluargamu saat ini? Kalau iya, bersyukurlah. Kalau tidak, tetap bersyukur juga, sebab akan selalu ada hikmah atau pelajaran hidup yang bisa kamu ambil dari keadaan tersebut. Secara ideal, bapak adalah sebuah peran paling krusial dalam suatu rumah tangga. Tanpa adanya peran pejantan yang satu ini, maka itu akan sangat berdampak pada anggota keluarga yang lain, terlebih jika ada beberapa anak dalam keluarga tersebut. Seorang lelaki yang taunya cuma mengentot dan malas bekerja, tentunya sangat tidak pantas untuk mengambil peran bapak. Selain merusak hidup generasi muda, itu juga berimbas pada wanita yang menjadi istri atau induk dari anaknya. Coba sekarang kita melihat realitas kehidupan masyarakat Indonesia. Berapa banyak keluarga kecil yang kehilangan sosok bapak di dalamnya? Kamu bisa cari di Google berbagai macam artikel yang menjelaskan Indonesia sebagai negara fatherless. Apa itu fatherless? Ialah situasi yang mana seorang anak tumbuh tanpa kehadiran sosok ayah. Dan di episode kali ini, kita akan mencari tahu beberapa karakter ibu dalam beberapa animasi. Lebih tepatnya mencari tahu keadaan keluarga mereka. Kenapa suaminya tak pernah terlihat, dan kira-kira apakah tanpa adanya bapak, anak mereka jadi punya kepribadian yang agak lain? Silakan tonton sampai habis, sebab kemungkinan ada beberapa kasus yang relevan dengan kehidupanmu sendiri. Let's get into it. Dalam animasi Keluarga Somad, ada satu karakter bernama Yu Darmi. Dia adalah ibu dari Nippon, tidak pakai pain. Kalau kamu pernah sering menonton animasi ini, pasti sudah paham kalau Yu Darmi dan anaknya punya ciri khas, yakni telat mikir. Mereka seringkali lambat dalam memahami percakapan dengan orang lain. Meskipun Nippon juga suka telat mikir, tapi setidaknya dia tidak seperti ibunya. Beberapa adegan menunjukkan jika di rumah Nippon berbicara dengan ibunya, maka di sana kita bisa melihat jika beliau lebih telat mikir lagi. Dalam episode Keluarga Somad, bapak dari Nippon tak pernah terlihat. Apakah ibu Nippon janda? Apakah Nippon termasuk fatherless? Nah, setelah mencari tahu di beberapa episode, saya menemukan satu episode yang mengungkap fakta sebenarnya. Kamu juga bisa cek sendiri, tepatnya di episode Pesta Durian. Waktu Nippon pulang sekolah, tiba-tiba di rumahnya ada banyak durian kan. Lalu Yu Darmi bilang begini, "Tadi Pak Le kamu datang, jadi kita dibawain durian." Ini secara gamblang memperjelas kalau dia tidak janda. Tapi Nippon masih mungkin termasuk fatherless, sebab bapaknya tidak hadir dalam mengasuhnya dalam waktu yang cukup lama. Apalagi kalau bapaknya hanya datang sesekali. Nah, episode ini sekaligus mengungkap hal menarik. Biasanya kan seseorang merantau dari kampung ke kota, tapi khusus keluarga Yu Darmi, saya agak bingung ya. Dia bilang kalau suaminya datang berkunjung dari kampung. Ya berarti bapaknya Nippon bekerja di kampung lah ya. Terus istri dan anaknya malah ditinggal di kota dengan hidup serba kekurangan. Lihat saja kebiasaannya yang gemar berhutang demi kebutuhan sehari-hari. Tak jarang juga Nippon hanya makan ubi rebus dan tempe goreng. Beberapa bulan lalu, orang-orang secara masif membicarakan karakter Dennis yang mereka anggap beban yang paling beban. Contoh kecilnya, untuk membalik mobil mainan pun dia minta bantuan ke Adit. Nah, saking viralnya Dennis yang dianggap beban, sampai-sampai namanya dipelesetkan menjadi Dontol. Saya tak perlu menyebut kepanjangannya, kamu juga sudah pasti tahu. Melihat fenomena netizen yang teramat benci ke Dennis, saya cukup kesal sebetulnya. Sebab mereka seolah-olah mendiskriminasi seorang karakter tanpa mengetahui jika mungkin ada kisah sedih di balik Dennis yang malang itu. Itulah mengapa di video lampau saya membuat video yang menyoroti si Ucup yang juga beban namun jarang disorot. Salah satu tujuan video itu dibuat agar kita semua bisa paham bahwa setiap karakter punya sisi lain. Kita tak boleh seakan menimpakan semua kejelekan pada satu karakter tunggal saja. Alright, selanjutnya apakah mamahnya Dennis janda? Saya tak menemukan petunjuk pasti yang bisa membawa kita pada bukti kalau Dennis punya sosok ayah di rumahnya. Dugaan besar saya bahwa memang Dennis ini anak yang fatherless. Mengapa? Sebab gambaran itu secara eksplisit tertuang dalam perangai Dennis itu sendiri.
Pertama, sifat cemas dan ketergantungan. Dia sering meminta bantuan pada orang lain bahkan untuk hal-hal kecil. Sifat ketergantungan ini pula disertai rasa cemas saat melakukan sesuatu sendirian. Kedua, sifatnya yang cengeng dan penakut. Aspek ini memberi sinyal bahwa dia belum punya kemampuan dalam mengelola emosi yang seharusnya diajarkan oleh sosok ayah. Lebih jelasnya lagi bahwa Dennis yang malang tidak punya figur panutan di rumah yang mengajarkan bagaimana cara bersikap dalam situasi sulit, seperti menghadapi rasa takut. Well, satu bukti lagi yang mungkin bisa mendukung sangkaan kalau mamanya Dennis janda, yaitu sifat beliau yang di satu episode berjudul Ini Mamah Dennis, menunjukkan kesan dingin dan agak menyeramkan jika dilihat dari nada bicaranya. Saya duga mungkin dia orang tua dengan pola asuh otoriter atau mungkin juga termasuk strict parents. Nah, sifat Mama Dennis yang dingin dan mungkin pemarah ini bisa jadi akibat beliau yang lelah menjadi single parent yang harus bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Sudah jadi fenomena di Indonesia bahwa seorang ibu yang harus menjalani dua peran sekaligus. Beliau harus mengurus rumah tangga, di sisi lain juga harus bekerja. Semoga siapapun wanita single parent di dunia ini dimudahkan hidupnya. Oke, masih banyak karakter lain yang mau saya bahas, tapi untuk video ini sampai di sini dulu. Kalau banyak yang request part 2, mungkin akan kita lanjutkan. Pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah, khususnya bagi kalian para lelaki, jangan cuma tahu mengentot. Kalau kamu sudah memutuskan untuk menikahi anak gadis orang, bertanggung jawablah sampai kamu meninggal menghadap ke Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, walau saya pro player bermaksiat, tapi satu kali pun saya tak pernah membiarkan anak istri saya mengeluh soal kebutuhan hidup." Mungkin saja, walau kamu memang pendosa hebat, tapi kamu tetap join ke surga sebab memiliki rasa tanggung jawab.